Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1831. Gagasan yang terbentuk sebelumnya sangat buruk, dan begitu orang memiliki pendapat di benak mereka, sangat sulit untuk mengubahnya. Apa yang dikatakan Stephen barusan sudah cukup bagi penonton untuk membentuk konsep yang melekat di benak mereka. Konsep ini adalah bahwa aliansi UKC memang telah menculik teman-teman Stephen dan menggunakannya untuk mengancam Stephen. Nick, yang membantu Stephen untuk menemukan seseorang, dibunuh oleh aliansi UKC. Di bawah gagasan yang terbentuk sebelumnya, ketika Emma berdiri untuk berbicara untuk aliansi UKC, Emma langsung menjadi kaki tangan aliansi UKC. Ditambah dengan kata-kata yang sangat induktif yang diteriakkan Stephen sebelumnya. Kamu dibeli oleh orang-orang dari UKC Lions. Hanya kalimat ini, ditambah perkataan Emma, cukup membuat penonton dan penonton di depan TV membuat drama besar. Keributan di tempat kejadian membuat Emma sedikit heran. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, jadi dia tidak bisa mengerti mengapa orang-orang di tempat kejadian seperti ini, mengapa semua orang memandangnya dengan tidak ramah, dan mengapa beberapa orang memilikinya. Untuk melawannya, berteriaklah pada dirimu sendiri. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Emma tahu bahwa akan ada masalah jika dia melanjutkan di sini, jadi dia segera berteriak, Stephen, jika kamu menentang penegakan hukum, kami akan mengambil tindakan wajib terhadapmu. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kepercayaan Nick ternyata seperti ini. Akhirnya aku mengerti mengapa Nick dibunuh di persimpangan tidak jauh dari markas V, dan penyelamatan V akan terlambat. Ternyata keluar bahwa seseorang menginginkan dia sudah mati. Saya yakin, kekuatan aliansi UK jauh lebih besar dari yang saya kira. Saya tidak akan menolak, dengan kekuatan saya, jika saya menolak, tidak ada dari kalian yang dapat menahan saya, tetapi sekali saya menolak, itu tidak bisa dihindari. Saya tidak ingin melihat orang yang tidak bersalah disakiti, jadi saya bersedia pergi dengan Anda. Saya tidak percaya bahwa tidak ada hukum di Kongres Stars and Stripes. Saya tidak percaya bahwa aliansi UK benar-benar dapat menutupi langit di bintang dan garis. Pemerintah. Bintang dan garis yang adil, orang-orang dari bintang dan garis, mereka pasti akan memberi saya penjelasan yang adil. Stephen berkata dengan keras, mengangkat tangannya di atas kepalanya, berjalan keluar dari sangkar baja, dan berjalan menuju Emma. Penonton di heboh, mereka tidak menyangka Stephen masih mengkhawatirkan mereka. Meski begitu, Stephen masih mau mempercayai pejabat Stars and Stripes. Sungguh orang yang jujur, mulia dan hebat ini. Orang seperti itu, mereka menganggapnya sebagai musuh sebelumnya, yang sungguh tidak pantas. Orang-orang berteriak dan melambaikan tangan untuk membela Stephen. Namun, hal tersebut tidak menghentikan Stephen untuk melanjutkan adegan tersebut. Dengan raut wajah sedih, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Emma yang sedang memegang senjata. Senjata diarahkan ke sekelilingnya. Saat ini, dia memberikan rasa sedih kepada orang-orang meskipun puluhan ribu orang telah tiada. Pemirsa yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tersentuh oleh Stephen. Di tempat kejadian, banyak orang di depan TV mengambil ponsel mereka dan menelepon wali kota dan Istana Hitam. Mereka menginginkan keadilan untuk Stephen. Biarkan kejahatan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kemampuan akting Stephen benar-benar luar biasa. Zhao Tuntian berdiri di kejauhan dan berkata dengan penuh emosi. Ya, orang-orang di sekitar mengangguk setuju. Meskipun mereka belum mengetahui keseluruhan ceritanya, melihat Stephen tampil seperti itu, mereka tahu bahwa Stephen sedang berakting, dan Stephen harus memiliki kendali yang besar atas semuanya. Jadi mereka dalam suasana hati yang relatif santai, dan bahkan mengomentari kemampuan akting Stephen dengan sangat mudah. Namun, apa yang perlu dilakukan masih perlu dilakukan. Bi Feiyun mengatur ekspresinya,
lalu berlari ke sisi Stephen, menghalangi Stephen di belakangnya. Kepala V ini, Tuan Stephen adalah Raja Naga dari klan naga kita. Dia memiliki posisi resmi. Sekarang Anda ingin menangkapnya atas tuduhan spionase. Saya harap Anda dapat memberikan bukti yang cukup meyakinkan. Jika tidak, saya menang. Biarkan kamu membawanya pergi, Bi Feiyun berkata dengan benar. Bi Feiyun adalah lelaki tua kecil, dengan tubuh kurus, bahkan bisa dikatakan kurus. Dia berdiri di depan Stephen, dengan ekspresi keadilan di wajahnya, memberi orang perasaan bahwa orang kecil memiliki kekuatan besar, dan itu sangat kontras dengan agen FII yang kuat yang dipersenjatai dengan peluru tajam di sekelilingnya. Agak kontras, memberi orang perasaan bahwa Vi menggertak si kecil. Kami tentu saja memiliki bukti, dan bukti yang relevan akan diumumkan ke publik nanti, kata Emma. Tuan, klan naga kami tidak akan menutupi penjahat manapun, tetapi kami tidak akan mengizinkan siapapun, organisasi manapun untuk mengambil orang-orang kami tanpa menyerahkan bukti. Jika Anda ingin membawa Tuan Stephen pergi sekarang, Anda harus menyerahkan bukti yang cukup meyakinkan, jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu membawa orang pergi. Bi Feiyun berkata dengan bersemangat. Emma mengerutkan kening, dia tidak menyangka lelaki tua seperti itu akan muncul. Namun, karena dia berani datang hari ini, dia pasti telah membuat persiapan yang sempurna. Dia berkata dengan ringan, saya akan mengumumkan semua bukti pada konferensi pers nanti, dan semua orang akan dapat melihatnya. Saya tidak punya kewajiban sekarang, saya akan tunjukkan bukti-bukti ini, jadi tolong minggir, Pak Tua, jangan hentikan kami menjalankan tugas resmi kami. Petik 2. Kamu. Bi Feiyun ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Stephen. Bi Tua, tak perlu dikatakan, saya percaya bahwa keadilan berlaku di dunia. Stephen berkata, pada saat ini dia berharap Emma akan menangkapnya, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Bi Feiyun terus menghentikannya. Bab 1832. Bi Feiyun benar-benar melihat bahwa Stephen ingin ditangkap oleh pihak lain dengan sengaja, tetapi sebagai kepala tim pertukaran klan naga kali ini, tidak masuk akal baginya untuk tidak menghentikannya, jadi dia datang ke sini untuk mengatakan hal seperti itu. Mengungkapkan sikap klan naga, dan sekarang Stephen berbicara, dia segera mengerti, dan berkata, Stephen, jangan khawatir, saya pasti akan memprotes masalah ini kepada pejabat bangsa bintang dan garis, klan naga dan orang benar akan selalu menjadi pendukungmu yang paling kuat. Drama sudah siap. Stephen menatap Bi Feiyun, tetapi berkata dengan emosi, begitu, terima kasih. Setelah selesai berbicara, Stephen berjalan ke arah Emma dan berkata, sekarang, kamu bisa membawaku pergi. Petik 2. Belenggu, kata Emma. Segera, seseorang berjalan ke arah Stephen dan memborgol Stephen. Ada kutukan dan ejekan keras. Emma mengabaikan orang-orang ini, melambaikan tangannya, dan memimpin sekelompok agen V untuk membawa Stephen pergi dari Staples Center. Di dalam kotak, Alston melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia adalah orang yang cerdas, dan dia telah menyaksikan penampilan Stephen hari ini, jadi dia tahu persis apa yang akan terjadi setelah Stephen dibawa pergi. Dia ingin menghentikannya, tetapi di depan umum, dia tidak punya cara untuk menghentikannya, dia hanya bisa melihat Emma membawa Stephen pergi. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya sekretaris itu. Apa yang harus saya lakukan? Alston mengerutkan kening. Pidato Stephen barusan telah memberi orang anggapan bahwa aliansi UKC memang telah menculik teman Stephen dan membunuh Nick, mantan direktur FII. Setelah itu, entry Emma menegaskan fakta bahwa UKC Alliance dan para eksekutif FII berkolusi. Di bawah efek ganda dari dua hal ini, Stephen telah membentuk dirinya menjadi kelompok rentan yang diancam dan dianiaya. Dalam keadaan seperti itu, apapun yang terjadi pada Stephen dapat diartikan sebagai penganiayaan oleh aliansi UKC dan FII. Alston telah berdiskusi dengan Emma sebelumnya, selama Stephen tertangkap,
Emma akan menunjukkan beberapa foto pertemuan pribadi Stephen dan Nick sebelumnya, serta beberapa informasi yang telah diberikan Nick kepada Stephen sebagai bukti. Dituduh sebagai mata-mata. Tapi Stephen terlalu pintar, dia secara khusus mengatakan di depan publik bahwa dia meminta bantuan Nick, dan kemudian Nick membantunya mengumpulkan informasi yang relevan dalam hal ini. Apa yang disebut bukti yang dihasilkan Emma kemudian membuktikan apa yang dikatakan Stephen itu benar tidak masuk akal. Selain itu, Alston telah melihat bukti yang dikumpulkan oleh Emma sebelumnya. Jika Stephen tidak berakting dalam drama barusan dan mengungkapkan begitu banyak informasi, maka bukti tersebut benar-benar dapat membuktikan bahwa Stephen adalah seorang mata-mata. Misalnya, salah satu buktinya adalah bahwa Nick memberi Stephen video pengawasan resmi di suatu daerah tertentu di kota Huadeng pada waktu tertentu. Video-video ini bukan rahasia besar, tetapi melibatkan beberapa area sensitif pemerintah, jadi masih ada tingkat kerahasiaan tertentu. Nick menyerahkan video tersebut kepada Stephen dalam skala yang lebih besar, memang bisa dikatakan telah membocorkan rahasia negara, dan memang bisa dituntut sebagai mata-mata. Tetapi Stephen mengatakan sebelumnya bahwa dia sedang mencari seseorang, jadi ketika Nick memberikan video ini kepada Stephen, dapat dipahami bahwa dia membantu Stephen untuk menemukan seseorang, daripada meminta Stephen menggunakan video ini untuk melakukan kejahatan. Masalah keamanan Stars and Stripes. Dengan cara ini, agak tidak masuk akal bagi Anda untuk mengatakan bahwa Stephen adalah mata-mata, dan begitu Emma menunjukkan video ini, akan lebih benar lagi apa yang dikatakan Stephen sebelumnya, temannya diculik dan dia mencari untuk temannya dengan Nick Hall. Ada banyak bukti serupa yang bisa membuktikan kejahatan spionase Stephen, tetapi sekarang telah menjadi kesaksian dari apa yang baru saja dikatakan Stephen. Jadi semua bukti tidak berguna. Bagaimana dengan memalsukan beberapa bukti? Ini juga tidak berhasil, bukti palsu tidak dapat menahan pengawasan. Jika Stephen sekarang menjadi musuh publik dan semua orang senang melihatnya tidak beruntung, maka beberapa bukti dapat dipalsukan. Bahkan jika seseorang menemukan kesalahan, mereka mungkin tidak akan bertahan untuk itu. Tapi sekarang Stephen telah memenangkan hati dan perhatian banyak orang, sumpah palsu yang dia buat akan diperhatikan oleh banyak orang. Begitu seseorang menemukan kekurangan, pasti akan ada masalah yang lebih besar. Bagaimana jika aku membiarkan dia pergi? Ini juga tidak berhasil. Di sini Emma baru saja memberitahu Bi Feiyun bahwa ada cukup bukti untuk menangkapnya, tetapi dia dibebaskan setelah beberapa saat. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Vi memiliki hati nurani yang bersalah. Bukankah pernyataan seperti itu lebih meyakinkan? Apakah yang dikatakan Stephen benar? Tidak mungkin membebaskan orang tersebut, dan tahanan tidak dapat menunjukkan bukti. Masalah ini segera jatuh ke dalam dilema. Ada satu hal, tolong baca apa yang penulis katakan. Bab 1833. Otak macam apa yang bisa menghasilkan solusi sempurna dalam waktu sesingkat itu? Alston hanya bisa menghela nafas. Dia mengancam Stephen dengan sulai sebelum pertempuran dimulai, dan pada saat itulah Stephen mengetahui beberapa informasi orang dalam dari Scarlet. Alston dikejutkan oleh tindakan balasan yang begitu sempurna dan kecerdasan yang begitu cepat. "Bos, saya punya cara," kata sekretaris di samping. "Ceritakan tentang itu," kata Alston. "Inti masalahnya sekarang terletak pada Sulai. Jika kita membiarkan Sulai menghilang dari dunia, sehingga tidak ada orang seperti Sulai di dunia ini, dan tidak akan ada bukti kematian, maka tidak akan ada masalah sama sekali," kata sekretaris itu. "Bunuh Sulai." Alston mengerutkan kening, dan berkata setelah beberapa detik hening, "Apakah kamu tahu mengapa Stephen tidak berani melakukan apa yang kita katakan ketika dia berada di panggung kompetisi?" "Mengapa?" tanya sekretaris. Karena dia sama sekali tidak takut kita membunuh Sulai. Dengan kata lain, dia siap membalaskan dendam Sulai. Begitu kita membunuh Sulai, Stephen pasti akan membalas dendam pada kita. Aku ingin bertanya kepada Anda,
di dunia sekarang ini, siapa yang dapat menghentikan pengejaran Stephen? Apakah Anda atau saya? Alston bertanya. Wajah sekretaris sedikit membeku, dan dia berhenti bicara. Selamatkan nyawa Sulai, masih ada ruang untuk bermanuver dalam segala hal. Membunuh Sulai memaksa Stephen menyerang kita. Bahkan Kevin dan Olaf, mereka tidak bisa bertahan 1/4 jam di tangan Stephen. Begitu Stephen memutuskan untuk menyerang saya tidak punya pilihan selain bersembunyi selamanya, jadi Sulai tidak bisa membunuhnya, kata Alston. Mungkin Stephen juga mengetahui hal ini, jadi dia tidak berani mendengarkan kita, kata sekretaris itu. Alston mengangguk. Ancaman penculikan bukanlah murni tindakan fisik, melainkan permainan psikologis antara kedua pihak. Kedua belah pihak saling menguji garis bawah. Jika sandera sangat penting bagi orang yang diancam dan tidak boleh ada kesalahan, maka penculik bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya, tetapi jika sandera tidak penting bagi orang yang diancam, maka penculik telah mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Sandera adalah alat tawar-menawar yang digunakan penculik untuk memeriksa dan menyeimbangkan orang lain, tetapi begitu chip ini tidak berharga, sandera menjadi alat tawar-menawar bagi penculik untuk diperiksa dan diseimbangkan oleh orang lain. Inilah yang dirasakan Alstom sekarang. Sulai seperti petir di tangannya, dan dia tidak yakin kapan itu akan meledak, tetapi jika dia tidak melakukan apa-apa dan membiarkannya pergi, maka dia juga tidak dapat menerimanya di dalam hatinya. Lagi pula, dia adalah presiden aliansi UKC dan orang yang kuat di pihak Megatron. Bagaimana dia bisa membebaskan para sandera dengan begitu mudah? Tetapi jika dia tidak melepaskannya, maka tidak ada jaminan bahwa orang-orang Stephen akan menemukan Sulai, dan fakta bahwa aliansi UK menculik orang lain akan segera dikonfirmasi, dan reputasi aliansi UK akan hancur total. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Untuk pertama kalinya, Alstom merasa ragu dan tak berdaya. Sisi lain, mobil V. Stephen duduk di samping Emma dengan borgol paling mutakhir di tangannya. Aku berkata bahwa suatu hari aku akan mengirimmu ke penjara, dan sekarang aku telah melakukannya, kata Emma dengan bangga. Stephen melirik Emma, menghela nafas dan berkata, tidak baik terlalu terobsesi denganku. Tidak akan melakukan apapun padamu. Kesalahanmu adalah kamu seharusnya tidak menginjakkan kaki di tanah Stars and Stripes, kata Emma. Apakah kematian Nick ada hubungannya denganmu? Stephen bertanya. Wajah Emma sedikit berubah, dan dia berkata, bagaimana mungkin kematiannya ada hubungannya denganku? Petik 2. Nick selalu menganggapmu sebagai murid favoritnya, dan dia telah memberitahuku beberapa kali bahwa aku tidak boleh sepengetahuanmu. Bahkan jika kamu melakukan kesalahan, dia masih berharap aku tidak akan peduli padamu demi dia. Kata Stephen melankolis. Nick telah berubah dan menjadi pengecut, kata Emma. Saya mendengar bahwa ketika Nick dibunuh, penyelamatan V datang terlambat 1 menit, kata Stephen. Aku tidak tahu, jangan beritahu aku hal-hal ini, kematian Nick tidak ada hubungannya denganku. Emma menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Kamu lebih tahu dari siapapun apakah itu ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu melompat menjadi ketua baru FII setelah Nick meninggal? Mengapa pembunuh itu tahu persis kemana Nick pergi? Mengapa penyelamatan V tertunda? Stephen berkata dengan ekspresi yang kompleks, berkata dengan bercanda. Wajah Emma menjadi sedikit pucat, dia menoleh dan melihat keluar jendela, tidak ingin berbicara dengan Stephen. Hei, sayang sekali, Stephen menghela nafas. Bab 1834, Emma masih tetap diam, dan tidak ada kegembiraan pemenang di wajahnya saat ini. Mobil melaju sampai ke markas V. Segera, Emma menerima telepon dari Alstom. Alston memberitahu Emma tentang semua yang terjadi di Staples Center. Bajingan ini, Emma berdiri di depan cermin satu arah, memandang Stephen di sisi lain cermin dan berkata dengan gigi terkatup, aku tahu dia tidak bisa kembali denganku begitu saja, jadi ternyata dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Sialan.
Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Alston. Biar kupikirkan lagi, kata Emma, menutup telepon, lalu membuka pintu dan masuk ke ruang interogasi. Sedangkan dunia luar, apa yang terjadi di Staples Center sudah mulai bergejolak. Penonton di tempat kejadian, serta penonton di depan TV, mengungkapkan pendapat mereka di media sosial, dan kebanyakan dari mereka setuju bahwa mereka meminta pihak berwenang untuk menyelidiki penculikan teman Stephen oleh aliansi UKC, dan pada saat yang sama, mereka harus melakukannya sesegera mungkin cari tahu kebenaran tentang serangan Nick. Pejabat Istana Hitam memiliki platform petisi, dan petisi pejabat untuk menyelamatkan teman Stephen telah mendapat dukungan lebih dari 100.000 orang. Menurut peraturan resmi Istana Hitam, selama jumlah pemohon melebihi 500.000, pemerintah harus turun tangan. Selain itu, situs resmi aliansi UKC juga jatuh, dan banyak orang membanjiri situs web resmi aliansi UKC, memarahi aliansi UKC di area komentar karena tidak bisa kalah, dan menjadi gangster. Kerabat dari banyak pemegang saham utama aliansi UKC disambut, dan ada juga banyak suara di aliansi UKC yang ingin menyelidiki insiden penculikan secara menyeluruh. Tekanan tingkat tinggi dari aliansi UKC tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, seseorang mengungkit sebuah insiden dari beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, ketika Zhao Tuntian melawan Fei Te, Stephen pernah mengatakan secara terbuka bahwa orang-orang dari aliansi Inggris menculik kerabat Zhao Tuntian untuk mengancam Zhao Tuntian kalah dalam permainan. Saat itu, karena tidak ada bukti, semua orang memarahi Stephen karena meludahkan darah, dan masalah itu dengan cepat menghilang. Tapi sekarang, semua orang percaya bahwa teman Stephen diculik oleh aliansi UKC, dan penculikan kerabat Zhao Tuntian beberapa hari yang lalu kemungkinan besar benar. Kali ini, ada petisi lain di situs web petisi Istana Hitam, yaitu menyelidiki secara menyeluruh penculikan kerabat Zhao Tuntian beberapa hari yang lalu. Pada saat yang sama, semua orang juga berharap aliansi UK dapat membuat pernyataan positif. Jika mereka benar-benar melakukannya, mereka akan mengakuinya dan menerima hukuman. Jika mereka tidak melakukannya, mereka harus menunjukkan bukti. Dalam keadaan seperti itu, aliansi UK mengeluarkan pernyataan. Mereka benar-benar menyangkal adanya insiden penculikan, apakah itu sebelumnya Zhao Tuntian atau Stephen sekarang. Mereka mengatakan mereka sepenuhnya sama sekali tidak jelas mengapa Olaf mengatakan itu selama pertempuran. Mereka saat ini sedang menyelidiki Olaf. Setelah penyelidikan memiliki hasil, pejabat akan mengumumkannya sesegera mungkin. Di saat yang sama, pejabat Liga UK juga berharap masyarakat dapat tetap tinggal masuk akal dan tidak dipimpin oleh seseorang dengan hati. Pernyataan seperti itu tidak banyak berpengaruh, karena aliansi UK masih belum menghasilkan bukti apapun untuk membuktikan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan dua kasus penculikan tersebut. Pernyataan mereka lebih seperti mempersiapkan Olaf untuk disalahkan nanti. Beberapa orang berspekulasi di internet bahwa pada akhirnya, hasil dari hal-hal ini kemungkinan besar Olaf akan menanggung semua tuduhan. Kasus penculikan ditangani olehnya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan aliansi UKC. Spekulasi semacam itu telah diakui oleh banyak orang, dan banyak orang setuju bahwa ini harus menjadi cara terbaik bagi Liga UK untuk keluar dari kesulitan saat ini. Markas V. Emma duduk di depan Stephen. Stephen meletakkan tangannya di atas meja, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Emma mengerutkan kening. Setelah konfrontasi singkat, Emma tidak menggali apapun yang berharga dari Stephen. Ini membuatnya sangat tertekan. Dia ingin dituduh Stephen sebagai mata-mata, tetapi bukti yang dia miliki sebelumnya tidak dapat digunakan, jadi dia hanya bisa berharap bahwa dia dapat menemukan beberapa bukti atau petunjuk dari Stephen. Tetapi tidak ada yang ditemukan. Saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Jelas orang ini telah ditangkap oleh dirinya sendiri, tetapi mengapa dia merasa bahwa dialah yang dalam masalah? Kamu dan Scarlett sama-sama tampan, kata Stephen tiba-tiba. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Oma.
Yang ingin saya katakan adalah bahwa meskipun Anda berdua sangat tampan, Anda jauh lebih rendah dari Scarlett, kata Stephen. Jangan mencoba membuat jarak di antara kita berdua, kita adalah teman baik, kata Emma. Karena itu, saya bersedia menyelamatkan hidup Anda, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, Emma mencibir dan berkata, sepertinya kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sekarang, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini? Petik 2 tanda tanya petik 2. Stephen tersenyum. Nick, Emma membeku sesaat. Saat itu, pintu ruang interogasi dibuka. Nick, mengenakan jaket kulit hitam, masuk dari luar pintu. Bab 1835. Bos, kamu belum mati. Emma berdiri dari kursinya dengan ngeri, menatap Nick dan berkata, jika dia mati dengan mudah, maka dia tidak akan bisa menjadi kepala Vi, kata Stephen dengan menyilangkan kaki Erlang. Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan kamu bahkan tidak mengenalku sebaik Stephen. Nick menggelengkan kepalanya karena kecewa. Wajah Emma pucat, mulutnya sedikit terbuka dan dia sudah tidak bisa berkata-kata. Nick menarik kursi dari samping dan duduk, lalu berkata kepada Emma, duduk. Petik 2. Emma berdiri di tempatnya, dan tidak duduk lama sekali, seolah-olah dia belum mencerna beritanya. Bahwa Nick tidak mati. Duduklah, karena Nick tidak membiarkan siapapun membawamu pergi, itu membuktikan bahwa dia masih bersedia memberimu kesempatan, kata Stephen. Emma sedikit gemetar, lalu duduk di kursi. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Nick bertanya pada Stephen. Tentu saja aku punya cara untuk mengetahui bahwa kamu ada di sini. Stephen mengucapkan kalimat seperti itu dengan cara yang misterius. Nyatanya, dia merasakan seseorang keluar dari ruang interogasi, dan kemudian dia melihat dengan mata para Titan, dan kemudian dia melihat Nick, tetapi dia pasti tidak saya akan mengatakan yang sebenarnya, karena bermain trik sekarang pasti dapat meningkatkan karakter saya. Benar saja. Kata-kata Stephen membangkitkan lamunan Nick yang tak terbatas. Dia menatap Stephen dalam-dalam dan berkata, sepertinya kamu telah menempatkan pion di bagian dalam V. Stephen tersenyum dan tidak mengakuinya. Atau, menyangkal dia. Kemudian Nick menatap Emma. Emma, kamu yang aku bawa. Dalam hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai putri tiriku. Oleh karena itu, meskipun kamu mengkhianatiku, meskipun kamu bekerja sama dengan aliansi UKC, aku bersedia memberimu kesempatan. Nick berkata dengan penuh kasih sayang. Mendengar kata-kata Nick, mata Emma memerah, dan dia teringat hari-hari ketika dia berada di bawah Nick. Jika bukan karena obsesi Stephen, dia merasa tidak akan pernah bisa mengkhianati Nick. Bos, aku salah, kata Emma dengan suara bergetar. Di bawah efek ganda dari ketidakberdayaan terhadap Stephen sebelumnya dan kemunculan Nick yang tiba-tiba sekarang, pertahanan psikologis Emma runtuh dalam sekejap, matanya langsung memerah dan air mata langsung muncul di dalamnya. Kau akan punya banyak waktu untuk menangis setelah kami menyelesaikan apa yang terjadi, kata Nick. Emma menutup mulutnya, berusaha menenangkan diri. Apa kau sudah merasa lebih baik? Tanya Nick. Oke. Emma mengangguk. Setelah itu, Nick memandang Stephen. Sungguh bagus apa yang kamu lakukan sebelum tertangkap, kata Nick. Terima kasih atas pujiannya. Stephen mengangguk sambil tersenyum, lalu bertanya, kamu dibunuh di tengah malam tadi malam, mengapa kamu bersembunyi sampai sekarang? Kata Nick. Bagaimana kamu keluar dari masalah? Stephen bertanya. Tentu saja aku punya cara untuk keluar dari masalah. Nick menjawab Stephen dengan cara yang sama seperti Stephen menjawabnya sebelumnya. Stephen tersenyum, mengangkat bahu, dan bertanya, apa yang kamu lakukan selama beberapa jam kamu menghilang? Petik 2. Aku membantumu menemukan orang yang kamu inginkan, kata Nick. Oh, murid Stephen sedikit menyusut, dan dia menatap Nick dengan heran. Terkejut, tanya Nick. Aku benar-benar terkejut. Aku memintamu untuk menemukan seseorang untukku. Setelah mencari begitu lama,
kamu tidak menemukan petunjuk apapun. Pada akhirnya, aku menggunakan beberapa cara agar mereka muncul. Begitulah caraku menemukan Subohong. Mengapa saya menemukannya begitu cepat sekarang? Stephen bertanya. Ini keuntungan dari persembunyianku. Aku melihat Emma naik pesawat dengan mataku sendiri, dan membawa temanmu terbang beberapa putaran di atas kota Walden, dan akhirnya mendarat di bandara kota Walden. Aku juga melihatnya sendiri, dia dibawa pergi oleh orang-orang Alstom. Sebenarnya, sejak pria bernama Sulai pergi dari sisimu, mataku tertuju padanya, jadi aku tahu di mana dia sekarang, kata Nick. Itu benar. Stephen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kapan kamu berencana untuk menyelamatkan temanku? Sangat mudah untuk menyelamatkan temanmu, tetapi apakah kamu punya rencana apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nick bertanya. Apa rencanamu? Stephen bertanya balik. Sekarang aku tahu di mana temanmu, jadi kamu harus menjawab pertanyaanku, bukan aku yang menjawab pertanyaanmu, kata Nick. Stephen tersenyum, mengetuk meja dengan ringan dengan jarinya, dan berkata perlahan, Aliansi UK telah menggunakan trik sembarangan beberapa kali, dan harus dihukum berat. Aliansi UK juga diduga membunuh pejabat senior V. Petik 2. Nick dikatakan. Itu benar. Stephen mengangguk, dan berkata, saya pikir manajemen senior Aliansi UK dan pemegang sahamnya harus menerima penyelidikan V. Mendengar kata-kata Stephen, sudut mulut Nick sedikit melengkung. Bab 1836. Aku setuju denganmu, kata Nick. Kalau begitu, mari kita lakukan pekerjaan besar, kata Stephen, mengerahkan sedikit kekuatan dengan tangannya. Dengan keras, borgol khusus di tangannya dipatahkan olehnya. Setelah itu, Stephen berdiri. Nick juga berdiri. Keduanya bergandengan tangan. Setelah masalah ini selesai, aku ingin kamu memberiku janji, kata Nick. Janji apa? Stephen bertanya. Di masa mendatang, jika saya membutuhkan bantuan Anda secara pribadi, saya harap Anda dapat membantu saya tanpa menyentuh garis dasar dan prinsip Anda, kata Nick. Apakah mungkin menukar janji dengan temanku? Stephen bertanya. Ya. Nick mengangguk. Saya setuju. Stephen mengangguk tanpa ragu. Nick tersenyum, lalu berkata kepada Stephen, ayo pergi, ayo jalan-jalan di V, dan carikan tempat tinggal untukmu. Tempat tinggal, sangat bagus. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Lalu dia berjalan keluar dari ruang interogasi bersama Nick. Emma tidak berbicara selama seluruh proses, dan tidak ada yang meminta nasihat darinya. Dia tampaknya telah menjadi orang yang transparan. Namun, setelah Stephen diselesaikan, Nick memanggil Emma ke kantornya. Setelah pergantian kepemilikan singkat selama 10 jam, kantor itu kembali ke tangan Nick. Emma berdiri di hadapan Nick, dengan ekspresi panik. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku, kata Nick. Tolong beritahu aku sesuatu, kata Emma. Hubungi Alston dan bujuk dia untuk mengatakan sesuatu yang akan mengirimnya ke penjara, kata Nick. Wajah Emma sedikit menegang. Apa, ada masalah? Tanya Nick. Tidak masalah. Emma menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan bagimu untuk melakukan pelayanan yang berjasa. Jika kamu dapat merebutnya, maka tempatmu akan tetap ada di masa depan. Jika kamu tidak ingin merebutnya, kamu dapat memikirkan konsekuensinya sendiri, kata Nick. Ya, Emma mengangguk, lalu bertanya, Bos, mengapa Anda tidak membiarkan Stephen pergi dan membiarkannya tinggal bersama kami? Lebih berarti baginya untuk tinggal bersama kami daripada pergi dari sini, kata Nick. Mendengar ini, Emma berpikir keras. Tak lama kemudian, Alston di Liga UKC menerima telepon dari Emma. Bagaimana ini bisa terjadi? Emma berkata di ujung telepon yang lain, bukankah kamu mengatakan bahwa setelah menculik teman Stephen, Sulai, Stephen akan berada di bawah kendalimu, mengapa dia masih banyak bicara di Staples Pusat? Saya melebih-lebihkan beban orang itu di hati Stephen. Ini adalah kesalahan saya, tetapi jangan khawatir, saya telah menyembunyikan orang itu.
Jika dia tidak dapat menemukan orang itu, selama dia tidak dapat menemukannya orang, tidak ada cara untuk membuktikan bahwa saya mengirim seseorang untuk menculik orang itu, kata Alston. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Opini publik sangat tidak menguntungkan bagi kita. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir pada akhirnya saya harus melepaskannya, lanjut Emma. Jangan khawatir, saya sudah menyelesaikan masalah ini dengan pejabat tinggi. Dia akan mengatur seseorang untuk menghapus berita. Setelah itu, selama kita membuat beberapa rumor tentang Stephen di internet, sehingga orang tidak lagi bersimpati padanya, dan bahkan membencinya, maka Anda FBI dapat mengarang sumpah palsu dan mengirimnya ke penjara, kata Alston. Oke, begitu, kamu bisa melakukan hal-hal ini secepat mungkin, kata Emma. Yah, jangan khawatir, aku pasti akan membiarkan Stephen masuk penjara, dia membuatku sangat kehilangan muka, dia harus membayar harganya. Kata Alston dengan gigi terkatup. Tuan Alston, saya tidak berbicara tentang Anda. Setelah Anda kalah dalam beberapa pertandingan berturut-turut, Anda harus segera menyiapkan beberapa cara untuk menghindari kekalahan dalam pertempuran berikutnya. Mengapa Anda tidak melakukan ini? Tanya Emma. Kami memang menyiapkan beberapa cara. Kami menculik putri angkat Zhao Tuntian, tetapi Stephen menggunakan beberapa metode dan dengan cepat menyelamatkannya. Kemudian, kami mencoba menaruh obat di ventilasi kamar mereka. Obat-obatan ini tidak beracun dan tidak berbahaya, tetapi setelah menghirup obat ini dalam jumlah yang cukup, setelah kekuatan diberikan, seluruh tubuh akan tampak lemah dan lemah. Akibatnya, Xiao Chentian tiba-tiba menerobos setelah efek obat muncul, dan menguasai jenis obat tertentu. Metode serangan yang kami tidak mengerti sama dengan Sulai, sehingga kami kalah dalam pertempuran lagi. Kami telah melakukan cukup, tetapi keberuntungan klan naga terlalu bagus, kata Alston. Yah, aku harus mengatakan bahwa keberuntungan mereka sangat bagus. Ayo lakukan dulu, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, kata Emma. Baiklah, bagus. Setelah menutup telepon, Emma kembali ke Nick dan menyerahkan rekaman panggilan itu kepada Nick. Setelah mendengarkan rekaman panggilan itu, wajah Nick tersenyum. Selanjutnya, tunggu saja, kata Nick sambil tersenyum. Bos, apakah kamu benar-benar ingin melindungiku? Emma bertanya. Tentu saja, kamu yang aku bawa. Aku menganggapmu sebagai putriku, dan aku akan menjagamu apapun yang terjadi, kata Nick. Terima kasih bos. Emma berterima kasih. Nick tersenyum dan mengangguk. Bab 1837. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Hari sudah larut. Masih banyak orang yang mendukung Stephen dan berharap untuk menyelidiki aliansi UKC secara menyeluruh. Pada awalnya banyak media berita yang masih memperhatikan hal ini, namun seiring berjalannya waktu banyak media yang menghapus berita aslinya dan mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Di internet, hanya berita bahwa Stephen berpartisipasi dalam pertarungan pertukaran dan memenangkan berita yang muncul. Tidak ada berita tentang Stephen yang ditangkap oleh V atau diancam oleh aliansi UKC. Ada kekuatan yang mengendalikan arah seluruh opini publik. Sekitar pukul 8 malam, banyak materi hitam tentang Stephen tiba-tiba muncul di internet. Beberapa orang mengatakan bahwa Stephen pernah memfitnah bintang dan garis di depan umum. Dikatakan juga bahwa Stephen adalah seorang rasis, dan dia percaya bahwa semua ras kecuali ras kuning adalah ras yang lebih rendah. Semua jenis materi hitam tentang Stephen bermunculan di internet, dan beberapa orang secara khusus membuat beberapa video untuk memfitnah Stephen dan menyiarkannya di platform media. Tiba-tiba, citra Stephen di mata orang-orang bintang dan garis telah mengalami perubahan besar. Stephen yang asli masih menjadi korban, tetapi sekarang Stephen telah menjadi orang yang membenci bintang dan garis. Seseorang dengan karakter moral rendah yang memiliki prasangka yang sangat serius terhadap bintang dan garis. Dampak perubahan citra seperti itu untuk sangat besar. Pertama-tama, orang mulai meragukan keaslian dari apa yang dikatakan Stephen sebelumnya.
Jika Stephen adalah orang yang bermoral rendah dan berprasangka buruk terhadap bintang dan garis, maka apa yang dia katakan mungkin dengan sengaja mendiskreditkan aliansi UKC, dan aliansi UKC mewakili budaya bintang dan garis. Mendiskreditkan Stars and Stripes. Ketika Stephen diinterogasi, banyak yang disebut ahli melompat keluar. Mereka menganalisis kata-kata Stephen di Staples Center kata demi kata, dikombinasikan dengan beberapa ekspresi mikro wajah dan gerakan tubuh Stephen, dan secara ilmiah untuk menilai kebenaran atau kepalsuan dari apa yang dikatakan Stephen sebelumnya dengan matanya. Akibatnya, apa yang dikatakan Stephen di Staples Center saat itu semuanya salah. Kali ini, orang-orang Stars and Stripes sangat marah. Mereka berusaha keras untuk berbicara untuk Stephen dan membantu Stephen, tetapi mereka ditipu oleh Stephen. Orang-orang yang marah telah menghapus posting mereka sebelumnya untuk mendukung Stephen, dan mereka yang mengajukan petisi di situs web Istana Hitam untuk membebaskan Stephen untuk penyelidikan menyeluruh terhadap aliansi UKC juga mencabut petisi mereka. Opini publik internet dibujuk ke arah yang sangat tidak menguntungkan bagi Stephen. Banyak massa yang memprotes bahkan berkumpul di luar hotel tempat klan naga menginap. Kerumunan itu menuntut agar klan naga segera keluar dari kerajaan bintang Spangled. Di kamar hotel, Zhao Tuntian berdiri di depan jendela dan melihat ke bawah dan berkata, "Apa-apaan ini? Apakah orang-orang ini anjing?" Mereka memalingkan muka dan menyangkal orang begitu cepat. Petik 2. Sekelompok orang bodoh tanpa otak, mengapa repot-repot dengan mereka? Hitam, kata Raja Naga. Namun, saya harus mengatakan bahwa angin berubah terlalu cepat. Pada sore hari, semua orang masih mendukung Stephen, tetapi pada malam hari mereka berteriak dan membunuh Stephen. Ada semua berita dan rumor di internet yang tidak baik untuk Stephen. Departemen Propaganda Tiao Guo telah mengambil tindakan, kata Zhao Tuntian. Jarang bagimu untuk menjadi pintar, kata Raja Naga Hitam. Saya selalu sangat pintar, Tuan Bi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus menunggu, atau melakukan sesuatu? Zhao Tuntian bertanya pada Bi Feiyun. Stephen baru saja mengirimiku berita, kata Bi Feiyun. Apa yang dia katakan? Zhao Tuntian bertanya. Dia berkata, biarkan peluru terbang sebentar, kata Bi Feiyun. Biarkan peluru terbang sedikit lebih lama. Semua orang terkejut. Dan kemudian Zhao Tuntian berkata, sepertinya semua ini diharapkan. Petik 2. Kalau begitu mari kita tunggu dengan sabar. Kata Bu Yixian di samping, mengambil TV remote control, menyalakan TV dan menonton berita dari Stars and Stripes. Semalam, keesokan harinya, gejolak opini publik menjadi semakin mengerikan. Semua jenis laporan palsu terhadap Stephen berterbangan di langit. Semua platform media utama menyebarkan berita negatif tentang Stephen ini. Stephen tampaknya telah menjadi orang yang keji. Pendosa. Pada saat yang sama, berita terkait pemutihan UKC juga mulai bermunculan di internet. Di markas V. Ini adalah pertama kalinya Stephen bermalam di markas V, kecuali tempat tidurnya terlalu empuk, dia cukup puas dengan tempat lain. Emma membawakan sarapan untuk Stephen. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Stephen, tetapi setelah melihat Stephen, dia tidak tahu harus mulai dari mana dengan kata-kata ini, jadi dia hanya bisa meletakkan sarapannya, lalu berbalik dan pergi. Stephen sarapan, dan kemudian dibawa ke kantor Nick. Aku akan mulai menutup jaring, dan kamu harus bersiap-siap untuk pergi dari sini, kata Nick. Kalau begitu aku akan menyusahkanmu. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Pukul 9.30 pagi. Sekelompok agen FII dengan peluru tajam bergegas ke ruang bawah tanah tertentu di Walden City. Bab 1838. Setelah baku tembak singkat dengan beberapa orang di ruang bawah tanah, mereka dengan cepat menguasai tempat kejadian, dan kemudian membawa Sulai yang dalam keadaan linglung dari tempat kejadian. 10.15 pagi. Mobil Alstom baru saja meninggalkan rumah dan hendak menuju markas UKC Alliance ketika agen FII mengepung mobil Alstom. Kamu gila.
Alston menurunkan kaca mobil dan membentak agen FBI di luar. Tuan Alston, kami menduga Anda terkait dengan pembunuhan Direktur Nick. Silakan ikuti kami ke markas FBI untuk penyelidikan, kata seorang agen di luar pintu. Aku ada hubungannya dengan pembunuhan Nick. Apakah kamu bercanda? Aku tidak punya keluhan dengan Nick. Bagaimana mungkin aku ada hubungannya dengan pembunuhannya? Segera minggir, atau tim pengacaraku akan membiarkanmu melakukannya. Jangan makan dan jalan-jalan, kata Alston dengan wajah lurus. Tuan Alston, saya ingin Anda segera keluar dari mobil dan ikuti saya kembali ke FBI untuk penyelidikan, kata agen itu dengan suara berat. Aku tidak akan keluar dari mobil, aku akan menunggu pengacaraku datang, kata Alston. Dia mengangkat jendela mobil dan menutup pintu mobil, lalu mengangkat telepon. Pada saat ini, terdengar suara dengungan rendah di luar pintu. Saat berikutnya, terdengar bunyi klik keras dari pegangan pintu Alstom, dan kemudian pintu dibuka. Apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan milik pribadiku. Mobilku bernilai beberapa juta dolar, bisakah kamu membelinya? Kata Alston bersemangat. Detektif itu tidak peduli dengan panggilan Alston, dan meraih tangan Alston dan menyeretnya keluar dari mobil. Pengawal Alston bergegas keluar dari mobil untuk menghentikan agen FBI tersebut, namun begitu dia keluar dari mobil, beberapa titik merah muncul di tubuhnya. Titik-titik merah ini membuat para pengawal Alstom terdiam dan tidak berani bergerak. Alston menjadi pucat karena ketakutan, dan baru kemudian dia menyadari bahwa agen-agen ini nyata. Saya berteman dengan Chief Emma Anda, jika Anda menangkap saya, Chief Emma Anda pasti tidak akan membiarkan Anda pergi jika dia tahu, kata Alston bersemangat. Perintah untuk menangkapmu dikeluarkan oleh Direktur Emma. Detektif itu mencibir, lalu memborgol tangan Alston ke belakang, dan menekannya langsung ke mobil hitam di sebelahnya. Alston menatap dengan mata terbelalak, saling memandang dengan tak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Emma yang mengirim seseorang untuk menangkapnya. Bukankah dia bersekutu dengan Emma? Mengapa Emma membiarkan seseorang menangkapnya? Setelah beberapa saat, Alston dibawa pergi dari tempat kejadian dan menuju markas V. Pukul 10.35 pagi. Alston dikirim ke markas V dan ditahan di salah satu ruang interogasi. Aku mau ketemu pengacaraku, aku mau ketemu Emma, teriak Alston keras sambil duduk di kursi ruang interogasi. Saat itu, pintu ruang interogasi dibuka. Nick masuk dari pintu bersama Emma. Nick, kamu belum mati. Alston terkejut dengan kemunculan Nick yang tiba-tiba, dan berdiri dengan penuh semangat. Maaf, hidupku lebih baik, jadi aku tidak mati, kata Nick sambil tersenyum. Alston melirik Emma dan kemudian ke Nick. Saat ini, dia sudah memiliki tebakan kasar di dalam hatinya. Emma, kamu mengkhianatiku, teriak Alston bersemangat. Aku tidak mengkhianatimu, aku hanya membantu bos menemukan bak yang tersembunyi di aliansi UKC, kata Emma. Kamu bajingan. Kamu adalah orang yang datang kepadaku dan berkata kamu akan menjatuhkan Nick dan mengirim Stephen ke penjara, namun kamu berani mengkhianatiku, kamu akan mati. Geram Alston. Wajah Emma sedikit membeku, dan dia berkata, sebelum aku menemukanmu, kamu telah menggunakan gerakan sembarangan melawan manusia naga beberapa kali. Kami juga menerima laporan terkait, jadi kami menemukan metode seperti itu. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak padanya, toh dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, kata Nick sambil mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Kamu membiarkan aku menghabiskan sisa hidupku di penjara dan aku akan menghabiskan sisa hidupku di penjara. Pengacaraku akan segera datang, dan aku pasti akan membuatmu membayar harganya, kata Alston melalui gigi yang terkatup. Nick tersenyum, mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Selanjutnya, rekaman panggilan telepon sebelumnya antara Alston dan Emma muncul di ruang interogasi. Mendengar rekaman tersebut, Alston tertegun. Dia tidak berharap Emma memainkan tangan seperti itu. Setelah sekian lama, rekaman selesai diputar.
Sekarang menurutmu apakah kamu masih punya kesempatan? Jika aku jadi kamu, aku akan dengan jujur mengakui semua kejahatanku dengan imbalan keringanan hukuman dari pengadilan, kata Nick. Nick, kamu pikir aku pemula yang tidak tahu apa-apa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku hanya dengan rekaman ini? Selama tidak ada bukti nyata, kamu tidak bisa menyentuhku hanya dengan rekaman. Aku tahu Anda menempatkan saya datang ke sini dengan tujuan memutar rekaman untuk saya. Anda hanya ingin menggunakan dampak informasi ini untuk mengacaukan akal sehat saya, dan kemudian membuat saya mengaku. Haha, Nick, Anda meremehkan saya tidak akan aku dibodohi olehmu. Alston berkata dengan arogan. Nick sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa Alston cukup pintar, dan dia benar-benar melihat melalui pikirannya. Memang, rekaman tidak cukup untuk menghukumnya, jadi tujuannya memang untuk mengganggunya seperti yang dikatakan Alston. Sekarang Alston telah melihat pikirannya, maka metode ini jelas tidak akan berhasil. Bab 1839. Nick, pengacara saya harus segera tiba. Sebelum pengacara saya datang, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Anda hanya menunggu untuk menerima surat pengacara saya. Anda dan Emma akan membayar harganya iya, kata Alston dengan ekspresi muram. Nick dan Emma saling memandang dan mengerutkan kening. Saat itu, seorang agen membuka pintu dan masuk. Bos, Stephen mengirim seseorang untukmu, mengatakan bahwa kamu harus bisa menggunakannya, kata agen itu. Kirim seseorang untukku. Bawa dan lihat, kata Nick. Iya. Setelah beberapa saat, seorang pria masuk ke ruang interogasi. Saat melihat pria ini, wajah Alston langsung berubah. Kenapa kamu di sini? Seru Alston bersemangat. Orang yang datang tak lain adalah Brown, mantan eksekutif senior Liga UKC. Brown mengabaikan Alston, tetapi berkata kepada Nick, Direktur Nick, Tuan Stephen meminta saya untuk datang ke sini sebagai saksi. Petik 2. Saksi. Nick memandangnya dengan curiga. Saya seorang eksekutif tingkat tinggi dari mantan aliansi UKC, dan saya juga bawahan Alstom. Saya memiliki banyak bukti pidana terhadap Alstom, termasuk bahwa dia membuat pukulan palsu, menculik putri angkat Zhao Tuntian untuk memaksa Zhao Tuntian untuk kalah dalam pertempuran dan menempatkan obat di ventilasi hotel untuk mempengaruhi prajurit naga dan banyak lagi. Kata Brown. Kamu benar-benar punya bukti tentang kejadian ini? Tanya Nick. Ya, ada. Brown mengangguk. Brown, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu mengkhianatiku? Tanya Alston sambil menatap Brown. Tuan, apakah dia mengancam keselamatan pribadi saya sekarang? Apakah itu juga kejahatan? Tanya Brown. Tentu saja, apakah kamu sudah membawa buktinya? Tanya Nick. Saya telah membawa semuanya, dan saya bersedia bersaksi melawan Alstom sebagai saksi, kata Brown. Hebat. Nick memandang Alston dan berkata sambil tersenyum, Tuan Alston, sekarang, apakah Anda masih akan bertarung? Alston duduk di kursi dengan wajah pucat. Jam 11 pagi. Mobil berlogo FII berangkat dari markas FII menuju berbagai tempat di kota Huadeng. Tak butuh waktu lama, sejumlah petinggi aliansi UKC dicinduk FII. 11.38. Agen FII menangkap bos perusahaan game Galactic Jose Mourinho di markas perusahaan game Galactic. Pukul 11.42. Agen FII menghadapi perlawanan Olaf dalam proses penangkapan Olaf yang super kuat. Para agen FII mengalami kerugian besar, namun pada akhirnya mereka mengandalkan teknologi canggih untuk melukai Olaf dan berhasil menangkap Olaf. 11.50. Kevin, negara adik kuasa, aliansi UKC, ditangkap. Demikian pula dalam proses penangkapan Kevin, agen FII juga ditentang oleh Kevin, dan Kevin ditangkap setelah kehilangan banyak agen. Pada saat yang sama, Departemen Inspeksi Disiplin Pemerintah Bangsa Bintang dan Garis juga membuka proses investigasi terhadap bos tertentu dari Departemen Propaganda Bangsa Bintang dan Garis.
Semua tanda menunjukkan bahwa badai yang melanda seluruh aliansi UKC telah terbentuk. Aksi FII diketahui banyak orang melalui berbagai gosip. Tidak ada yang tahu mengapa FII tiba-tiba mengambil langkah besar melawan aliansi UKC. Lebih dari sepertiga dari level teratas dari seluruh aliansi UKC dibawa ke markas FII. Kepanikan menyebar di dalam serikat UKC. Pukul 3.30 sore. Di bawah pengawasan semua orang, FII akhirnya mengadakan konferensi pers, mengumumkan alasan tindakan sebelumnya dan beberapa detail. Melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti, kami akhirnya memahami fakta bahwa Alstom, Presiden Aliansi UKC, menculik seorang warga Longguo untuk mengancam Tuan Stephen, penduduk asli Longguo. Selama penyelidikan, kami juga menemukan bahwa Alstom tidak hanya dalam satu kasus. Selama pertempuran pertukaran antara prajurit Naga dan prajurit Aliansi UKC, Alstom juga menculik putri angkat prajurit Naga Zhao Tuntian untuk mengancam Zhao Tuntian agar kalah dalam permainan. Dari hotel milik Naga untuk melemahkan keefektifan pertempuran para prajurit Naga. Alstom mengakui kejahatannya dan mengatakan bahwa banyak pejabat senior Aliansi UKC berpartisipasi dalam tindakan yang relevan. Pada saat yang sama, Alstom juga mengaku kejahatan bekerja sama dengan Galaxy Gaming Company dalam beberapa tahun terakhir untuk membuat pejuang aliansi UKC membuat pukulan palsu. Saat ini, kami telah menangkap Mourinho, bos Galaxy Gaming Company, dan pekerjaan interogasi yang relevan sedang berlangsung. Bab 1840. Pejuang Olaf, Kevin dan lainnya terlibat dalam banyak kasus cedera yang disengaja. Kami juga menangkap mereka, dan kami kehilangan beberapa agen hebat dalam proses penangkapan. Konferensi pers ini berlangsung lebih dari 1 jam, FII tidak hanya mengumumkan alasan penangkapan para eksekutif aliansi UKC, tetapi juga merilis banyak bukti yang relevan. Sebagian bukti berasal dari Brown, dan sebagian lagi dari Alstom. Agar bisa melindungi dirinya sendiri, Alstom menjual mitra lain secara terbalik. Pada akhirnya, konferensi pers diakhiri dengan serangkaian seruan, dan kemudian insiden itu mulai bergolak. Desas-desus tentang Stephen yang awalnya beredar di internet tiba-tiba kehilangan kredibilitasnya, karena dalam rekaman panggilan resmi, Alstom dengan jelas menyatakan bahwa dia akan membiarkan orang-orang menyebarkan desas-desus tentang Stephen di internet. Stone sendiri mengaku memiliki seseorang yang memproduksi dan menyebarkannya. Materi hitam tentang Stephen di internet. Dengan hilangnya kredibilitas materi hitam, banyak orang yang mengkritik Stephen karena materi hitam tiba-tiba menjadi malu, terutama yang disebut ahli yang menganalisis kebohongan Stephen ditampar wajahnya. Stephen menjadi korban lagi, dan karena semua orang disesatkan oleh rumor dan menyerangnya secara pribadi, sekarang Stephen telah menjadi korban lagi. Permintaan maaf orang-orang ini kepada Stephen telah mencapai titik ekstrim. Orang-orang meluncurkan petisi lagi, berharap untuk menghukum berat anggota aliansi UKC. Pada saat yang sama, banyak orang juga mengungkapkan permintaan maaf mereka kepada Stephen di internet, berharap Stephen dapat memaafkan perilaku irasional mereka sebelumnya. Mereka yang memprotes dan berdemonstrasi di luar Hotel Naga telah melarikan diri, dan lantai bawah hotel sekali lagi kembali tenang. Pada sore hari itu, Stephen memposting video di platform media Stars and Stripes. Dalam video tersebut, Stephen berterima kasih kepada semua orang yang mendukungnya, dan mengatakan bahwa dia tidak akan peduli dengan perilaku irasional mereka sebelumnya. Setelah itu, Stephen mengutuk perilaku aliansi UKC dalam video tersebut, dan berharap hukum bintang dan garis akan memberikan hukuman kepada semua penjahat. Di akhir video, Stephen mengubah topik pembicaraan menjadi jus. Stephen berkata, dalam pertempuran akhir-akhir ini, semua orang seharusnya melihat bahwa semua prajurit naga kita yang tidak menggunakan jus mengalahkan pembangkit tenaga listrik aliansi UKC yang menggunakan jus. Apa artinya ini? Artinya manusia benar-benar dapat melakukannya tanpa Anda bisa menjadi kuat dengan mengandalkan jus. Jus memupuk kelembaman orang dan membatasi perkembangan orang. Jus memang membuat tubuh orang kuat,
tetapi tidak bisa membuat orang memiliki otak yang cukup kuat pada saat bersamaan. Tubuh mereka tidak menderita. Setelah banyak kerja keras bekerja, hasil akhirnya adalah mereka memiliki tubuh yang baik tetapi tidak memiliki hati yang kuat yang terus-menerus ditempa dan dibesarkan. Itu sebabnya mereka menggunakan begitu banyak gerakan sembarangan. Di sini saya mengimbau seluruh masyarakat untuk berpikir jika Anda mau menjadi lebih kuat, kamu harus berlatih dan bertarung dengan mantap. Jus dapat membuatmu untung dalam waktu singkat, tetapi itu seperti pertumbuhan yang kontraproduktif. Kamu tampak tinggi dan besar, tetapi sebenarnya intimu tidak ada apa-apanya. Setelah kata-kata ini, video Stephen akan berakhir. Video semacam itu telah menyebabkan banyak orang merenungkan Jus secara serius sambil mengutuk aliansi UKC dengan marah. Ada banyak orang yang tidak rasional di dunia ini, tetapi banyak juga orang yang rasional. Beberapa orang akan dibutakan sementara oleh efek Jus, tetapi ketika efek Jus tidak lagi menyilaukan, strip kain yang menyilaukan juga akan memudar. Kata-kata Stephen membuat banyak orang memiliki ide baru tentang Jus, dikombinasikan dengan fakta bahwa aliansi UKC telah kalah dalam pertempuran berturut-turut, banyak orang akhirnya menyadarinya. Ternyata jus buah memang tidak sebermanfaat yang dibayangkan. Putaran kedua krisis kepercayaan Joyce pergi ke pengadilan tinggi dengan cara ini. Malam itu gelap, Stephen meninggalkan hotel tempat dia menginap sendirian, dan pergi ke restoran kelas atas di kota Huadeng. Di restoran ini, Stephen melihat Scarlett dengan gaun ketat yang indah. Scarlett duduk di dekat jendela, dan ketika dia melihat Stephen datang, dia melambai ke Stephen dengan penuh semangat. Stephen tersenyum, berjalan mendekat, dan duduk di depan Scarlett. "Ini adalah hadiah untukmu." Stephen mengeluarkan sebuah kotak dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Scarlett. "Hadiah untukku." Scarlett mengambil kotak itu dari Stephen karena terkejut. "Ya." Stephen mengangguk. "Kenapa kamu memberiku hadiah? Aku tidak berulang tahun, dan ini bukan hari Valentine," tanya Scarlett curiga. "Hadiahnya adalah untuk berterima kasih atas semua yang Anda lakukan pagi ini. Jika Anda tidak memberitahu saya kata-kata itu sebelumnya, saya tidak akan bisa memikirkan cara untuk menghadapinya sebelumnya," kata Stephen. "Kamu terlalu sopan, sayangku," kata Scarlett sambil membuka kotak itu. Ada sachet merah muda-muda di dalam kotak, dengan bebek mandarin yang cantik tersulam di sachetnya. "Apa ini?" tanya Scarlett curiga sambil mengambil bungkusnya. Jelas, dia tidak tahu apa itu sachet. "Sachet, saya minta seseorang memasukkan beberapa rempah yang menyegarkan ke dalamnya. Itu murni alami, baik untuk tubuh, dan juga bisa mengeluarkan aroma," jelas Stephen. "Oh, kamu sangat perhatian, sayang, aku sangat menyukai hadiahmu. Sejujurnya, aku selalu sangat menyukai hal-hal oriental. Di antaranya, Cheongsam adalah favoritku, dan aku sering memakainya," kata Scarlett. Cheongsam. Stephen melirik tubuh montok Scarlett, dan dia tidak bisa berhenti memikirkannya. "Ngomong-ngomong, sayangku, aku memintamu datang ke sini hari ini, terutama karena aku ingin menanyakan satu hal padamu," kata Scarlett. "Apa yang kamu bicarakan?" kata Stephen. "Aku ingin kamu menyelamatkan Emma," kata Scarlett. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.